semuanya, kami di sini ingin membahas film KKN di Desa Penari. Saya bersama Kevia menjadi host pada podcast kita pada hari ini. Oke, jadi di sini kita kedatangan tamu dari kelas F3, yaitu ada Saya Ahmad Jakaria. Saya Muhammad Aditya. Saya Raffi Ahmad. Oke, baik. Jadi setelah tadi kita sudah perkenalan diri, kita langsung masuk nih teman-teman ke topik pembahasan podcast kita pada hari ini, yaitu para bintang tamu udah pada tahu belum sih kalau misalnya ada tuh film horor yang paling laris nih di Indonesia, namanya tuh film KKN di Desa Penari. Udah Pada nonton? Ya udah sih udah. Jakarnya gimana, udah nonton? Ya udahlah. Oke, nontonnya di bioskop atau bareng sama Doi. siapa tuh? Mungkin soal itu pribadi kali ya. Oke, baik. Jadi di sini karena kita kan ingin ngebahas nih tentang film horor ya kan. Apalagi tema kita itu film horor tuh yang istilahnya tuh paling terkenal, terlaris nomor 1 tuh di Indonesia, film si KKN ini. Menurut kalian mengapa sih si film KKN ini bisa menarik banyak sekali penonton gitu? Bisa diberikan tanggapannya? Karena menurut saya gimana ya, KKN itu filmnya yang full misteri. Jadi dilihat orang tuh kayak, wah ini misteri nih, harus kayak harus nonton sih ini gitu. Harus nonton. Mungkin kalau dari opini gue nih ya. Asik. Kalau dari opini gue nih, kenapa dia bisa menarik perhatian para pelanggan gitu? Karena ya dari actingnya, dari actionnya, dari segi mukanya, dari kayak alur ceritanya yang membuat kita bikin kayak wah menarik nih kayak ini film ini, dan juga kan kelihatannya kan kayak orang-orang laris gitu kan, kayak ada aja gitu nonton. Mungkin kalau dari gue itu kali ya. Bagus juga sih ya, masuk akal juga itu pendapatnya si Pak ini. Pendapat gue sama lagi kayak dia. Oh, iya kah? Iya. Oke, baik. Setelah kita udah pada nonton kan film KKN di Desa Penari ini. Terus aku kan waktu itu juga pernah nih nonton ya. Pas nonton itu kayak terkaget juga gitu. Kaget kenapa tuh? Ada kan film KKN itu kan waktu di bioskop itu kan ada yang cut sama yang uncut kan, uncut lagi gue baca yang uncut itu kan. Nah itu kalau waktu itu aku nontonnya tuh yang pas bareng rame-rame gitu ya, itu kan zaman SMP sih emang ya. Nah itu nontonnya tuh yang versi uncutnya. Nah disitu gue kaget ternyata yang jadi perbedaannya tuh adalah salah satunya tuh ada ya selipan sedikit adegan tanda kutip gitu ya. Film si KKN ini. Nah, kalau menurut para bintang tamu nih, boleh nggak sih? Jadi kayak apalagi nih film horor si KKN ini kan istilahnya paling legend lah di Indonesia gitu. Tapi malah memasukkan unsur adegan dewasa ke dalam penayangannya tuh, menurut kalian patut atau kayak jadi unsur ketertarikan buat masyarakat Indonesia sendiri gitu? Jadi mereka makin laris gitu. Gak boleh sih. Produk sih. usaha gitu mereka. Kalau menurut gue pribadi kayak ya kan bioskop juga ada batasan umurnya ya. Jadi dibatasin aja yang adegan gitunya. Itu dibatasin umur 18+. Jadi maksud kalian itu kayak wajar saja. Iya, wajar saja. Boleh saja buat menjadi suatu kelebihan dari si film itu, asalkan ya bener juga sih yang dari pihak si kakaknya ya kan. Dia makanya tuh dibagi ada film yang uncut sama yang cut. Kalau yang untuk cut itu untuk buat kayak remaja-remaja lah. Kalau yang uncut kan dewasa dan 18+ gitu kayak. Oh berarti gue kategori. Salah Lanjut nih dari host kita nih yang kedua, mau nanya-nanya apa ke bintang tamu kita? Oke, jadi di sini gue mau menanya nih tentang, kan di film Badarui itu kayak ada rahasia tentang si Badaruinya ini. Kayak bagaimana sih kira-kira karakter dari si Badaruinya ini, terus kayak kok bisa dia nari kayak gitu loh, kayak Badarui gitu. Ya kalau misalnya dari Badarui itu mungkin faktor keturunan ya dia ya. Iya benar. Iya. Keturunan dia kan leluhurnya mungkin kan dia seorang penari, jadi dia bisa ahli nari. Oh iya, bisa jadi sih. Bisa jadi. Masuk ke unsur kemistisan, jadilah si setan Badarui. Nah, kalau misalnya bisa jadi dari budaya dia nggak sih? Kenapa? Budaya
dari budaya kampungnya itu. Ya. Oh iya. Iya. Kan namanya juga Dan Desa Penari. iya kan juga dilestarikan sama dia. Ya, makanya terbitlah si sosok Badarwihi dalam tema film KKN Desa Penari kan. Ya. Nah kan aku juga pernah ini nih pas survei gitu, pas kita survei materi, pernah ada yang namanya tokoh Mbah Dok atau nggak bisa dibilang kodamnya Nur nggak sih? Iya, Nah, kodamnya. kodamnya Nur gitu. Nah kalian ada tanggapan nggak sih tentang si Mbah Dok itu? Menurut kalian tuh sosok karakter yang seperti apa gitu? Karena kita masih nggak paham gitu, dia itu kenapa sih ada sosok Mbah Dok di film KKN? Nah, jadi tuh Mbah Dok tuh kayak sosok pelindung lah. Jadi tuh lingkungan Kodam. di sekitar lingkungan di sekitar situ tuh nggak suka sama kedatangan Mbah Dok, makanya sering digangguin. Kedatangan Mbah Dok tuh kayak pelindung bencana banget nih buat para penghuni itu. Kenapa ya kok si Badaruh itu sampai takut sama Mbah Dok? Bentar deh. Kan Kenapa tuh? yang ngebuat kelompok mereka datang ke Desa Penari digangguin itu kan karena ada hal yang kayak ngejanggal, kayak Iya. dia melakukan kayak sembarangan, kayak yang tentang Tapak 18 tilas, plus, tapak tilas bukan? biar kayak gitulah. Lah itu kan juga termasuk ini dong, bukan karena kedatangan Mbah Dok justru malah kayak dia tuh Melindungi gimana si ya, Nur. melindungin si Nur, bukan Iya, karena bukan buat karena- bencana di iya. Desa Penari itu. Iya. Nah, bisa. gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau yang bikin penasaran nih ada juga pertanyaan nih ya. Ini masih dari aku tuh. Kenapa sih kalau si sosok Badaruhi ini kan dia mau istilahnya itu mengambil salah satu dari banyaknya orang-orang yang KKN di situ. Iya. Pokoknya aku lupa ada siapa kan Bima, Arya, Iya. Widya, Nur, Sama siapa lagi ya? Anton. Anton ya, Anton, ya. Wahyu. Nah, Wahyu. Wahyu, oke. Nah, kan dia mau ngambil nih kalau nggak salah yang mau dia jadiin dauh tuh pertama kali si Widya ya. Widya. Nah, sebenarnya menurut kalian kenapa sih kok Badarowi itu mau ngambilin kayak gadis-gadis gitu buat dijadiin dauh itu buat apa ya? Buat penerus. Penerus gitu? Iya, Iya. penerus Bener sih. Dawi. Karena mungkin dari desa itu kan kalau misalnya ada sosok mistis kayak gitu dan hantunya itu misalnya kan itu di Desa Penari ya, otomatis mereka itu mencari penerus atau pengganti yang bisa dijadikan dauh untuk penggantinya itu. Jadi nanti setelah digantikan oleh yang baru, mereka akan menjadi penerus dan nanti mereka bakal nyari mangsa yang berikutnya lagi gitu. Ya, gitu. Oke. Betul juga sih ya. Kurang Oke, lebih gitu. dari Vina ada pertanyaan enggak? Kira-kira. Aku ada pertanyaan lagi sih tentang mitos atau Ya. faktanya dari film KKN Penari itu gimana sih menurut kalian? Mungkin kalau dari gue sendiri ya, tentang mitos atau enggaknya mungkin emang sebenarnya ada nyata, tapi ada beberapa hal yang kayak ya bisa dibilang sama kita nggak masuk akal lah, karena kan ya namanya juga film kan ada yang karangan, ada yang diambil dari kisah nyata, dan mungkin yang diambil dari kisah nyata yang kita nggak boleh lakuin kayak hal yang kayak ngerusak apa yang ngebuat jadi dia diganggu atau enggak gimana gitu loh. Jadi yang jeleknya kita buang, yang baiknya kita ambil. Tipnya kita ambil. Tapi kalau misalnya dari salah satu video postingannya si Tisa Sabani itu Iya. dia sebagai apa? Vin, aku lupa. Kisah Sabani Eh, sebagai Nur ya, Nur, tokonya Nur, ya. dia Nur. Nah. Dia waktu itu kan dia pernah tuh ya, aku lihat juga tuh beritanya gitu. Dia Iya. bilang katanya film KKN itu dia yakin 100% nyata karena dia bilang pas sampai kejadian itu dia juga kayak seperti diganggu, mengalami kejadian mistis. Iya. Habis itu sama kayak dia tuh ketemu sama tokoh-tokoh ya aslinya dari yang mengalami kejadian di Desa Penari itu. Nah, kalau dari si berita Tisa Sabani ini menurut kalian berarti apakah KKN di Desa Penari ini beneran nyata gitu dengan bukti-bukti seperti itu? Kalau dialamin sama pemain langsung sih, kalau bisa dibilang nyata ya berarti Kalau nyata. kamu. Oh. Tapi kalau dari kita dengar dari orang-orang Iya, mungkin iya, ya masih mungkin dibilang masih gimana kurang gitu. karena masih dalam kutip mitos. Iya. Oh, mitos. Oke, paling Iya. sama ini nih aku mau kayak ngasih kayak ciri khas lagunya KKN nih. Iya. Aku akan nyanyiin nih lagunya. Nah, nanti kalian kayak ngeresponnya kayak ngerasa merinding atau gimana gitu ya. Soalnya aku pernah
baca juga katanya sih orang-orang yang saat artis di pas di desa itu di setel lagu ini tuh kayak merasa kayak Merinding gitu. merasa Langsung mistis. kayak Apalagi gitu. kalau ditambah di saat itu ada yang menarikkan. Iya, Ya kan? iya, Para itu udah siswa pasti, tuh udah enggak sih? udah pasti udah dalam. Sambil mendengarkan lagu mistis ini sambil ada yang memperagakan. Kan host kita ini. Wah, jago nari kah? Oh, bisa jago kah? Jago nari kah? Jago Jago nari. menari kan? Oke. Ya. Kita setel dulu Boleh, ya. boleh. Silakan Iya. host kedua standby. duduk aja. Duduk aja nggak Iya, apa-apa. duduk. Mohon maaf, disclaimer dulu karena ini tidak ada selendangnya teman-teman. Jadi si Vina ini akan memperagakan dengan unsur tangan yang estetik lah ya. Oke, baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Keren. Bukan jam berdarawi. Udah cocok sih. Cocok jadi merenung. Ternyata nggak ada selendangnya aja ya. Iya, iya. Iya, bintang tamu pas mendengarkan tadi musik dicampur dengan adegan tarian tadi, tanggapan kalian apa tuh? Lihat kejadian kayak gitu. Jadi keinget jajannya Bahdok ya. Oh, Iya. iya. Lebih keinget itu ya. Iya. Kalau Adit sama Zakaria ada tanggapan? Ya kalau dari gue sih ya gimana ya, karena kan tadi kan lagunya kan ada kayak tambahan DJ kan, jadi kayak kurang gimana gitu. Serem ya, karena- Jadi kayak lu gokil aja gitu. Kalau gue melihatnya dari tariannya sih gokil. Kalau Iya. dari lagunya kurang karena bukan original. Iya, iya gitu. Mungkin kalau misalnya kita pakai yang bener-bener lagu kejawen banget, ditambah banget. Gamelannya ya kan. yang Ditambah- menarikan juga sepertinya Mengekspresikan yang nyata. super, Iya. tapi bahkan lebih aura mistisnya Iya, kelihatan. iya. Oke. Oh, Devina, Ya? ada lagi? Devina. Aku mau nanya nih, kan dari kejadian itu si pemeran kayak Nur, Bima, Wahyu itu pasti mempunyai kayak trauma gitu kan, walaupun Iya. mereka itu sekarang mungkin aslinya itu udah meninggal ya, karena namanya kan disamarkan oleh film tersebut. Nah, Iya. itu menurut kalian ada rasa trauma nggak sih terhadap film itu gitu, yang pemerannya itu ada rasa trauma nggak sih? Pasti ada dong, pasti ada. Karena tadi yang dibilang si Pai itu kan ya dibilang sama si Kevia juga ada berita yang si siapa tokoh siapa Nur ya, Nur itu ngalamin hal mistis juga kan. Iya. Udah pasti ada, ya udah pasti ada yang trauma gitu. mendalam Iya. ya. Iya. Kalau dari ini aja nih, suatu kayak artis dia memerani suatu tokoh gitu di dalam langsung terjun langsung ke Iya. suatu lapangannya aja, pasti dia ngalamin kejadian mistis. Nah, ngomong-ngomong tentang kejadian mistis, ini teman-teman nih udah pernah ngalamin kejadian mistis, tapi ini kita konteksnya masih yang serupa dengan film ya, kayak seperti di film lain kan misalnya bisa melihat kodamnya, jadi Iya. Nur tahu tentang kodam, terus kodamnya. kayak misalnya merinding saat Iya. mendengarkan lagu Gamelan. film kejawen seperti itu, terus kayak bisa mengetahui melihat hantu-hantu hal-hal gaib. gaib Cek kodam di Jawa TikTok terutama gitu. kayak Cek kodam di TikTok. Beda ya, beda. Beda Beda. berkali-kali. Pernah nggak ngalamin kejadian kayak si artis-artis itu juga? Kalau kejadian ngelihat penampakannya sih nggak pernah. Cuman kayak misal lagi di jalanan sepi gitu, jalanan rawa-rawa, itu kayak ada musik kejawen tuh pernah ada gitu. Kejawen. Iya. Kalau untuk kayak peristiwa gitu yang pernah dilakuin kayak misalnya pergi jauh kayak ke gunung atau ke laut gitu, misalnya ada nggak kejadian itu gitu? Kalau di gunung sih pasti banyak dong. Iya. Karena saya juga ngalamin sendiri karena Bisa di-spill Gimana ya? Apa Coba, tuh? coba. di spill dong. Kalau kejadian mistis di gunung itu kebanyakan musik ya. Iya. Cuman kita nggak tahu juga. Gamelan Jawa gitu. Iya. Iya. Jadi saya pribadi juga ke apa ya? Penampakannya tuh jarang banget.
Jadi kebanyakan di gunung tuh musik kejawen. Jadi kalau Iya. dari kamu tuh lebih ke hal-hal mistisnya itu mendengarkan Iya. seketika mendengarkan musik gamelan Jawa Iya. gitu. Jadi kan kayak ini apa orang Iya. lagi Karena kan konteksnya Iya. Iya. Ada orang lagi Iya. main Gamelan. makanya kayak gitu. Oke. masa ya di gunung ada orang main gamelan gitu. Nah, Jadi iya. masuknya kan ke mistik dong. Jadi Iya. kalau di kayak gitu. Berpikir ke arah Iya. sana. Kalau ini dari Zakaria ada. Kalau dari gue sih kayaknya nggak ada karena gue hidup secara realistis saja gitu kan, yang dimana Si paling realistis. gue dimana gue percaya Tuhan dan gue juga percaya dengan hal kayak gitu, tapi gue nggak terlalu dijadikan kayak bagian penting dalam hidup gue yang kayak harus ngurusin gitu. Jadi kayak 50-50 aja, kayak lo mau iya, bukan 50-50, 50-50, kayak ya lo mau percaya atau enggak itu seterah lo. Karena ya kalau dari opini gue sendiri ya mungkin ada, tapi gue nggak merasakan hal itu karena ya gue hidup secara dunia asli dan nggak, ya emang berdampingan dengan dunia hal lain juga. Karena tapi sini gue nggak merasakan karena gue dibawa enjoy dan nggak ada dibawa kayak hal kayak gitu. Itu dari pribadi gue sendiri sih. Cobain naik gunung. Gue pernah pengalaman naik gunung, tapi gue nggak ada pengalaman kayak gitu karena gue dibawa enjoy sama kawan-kawan gue dan dibawa ke hal yang positif, nggak ada hal yang kayak ke mistis-mistis atau gimana ya. Karena ya niatnya gue naik gunung itu ingin melihat sunset, ingin melihat ya dari keindahan gunungnya, langitnya gitu loh, bukan ya ingin mengeksplor untuk kayak wah serem gak nih atau enggak gimana, enggak, bukan ke hal yang kayak gitu lah. Kalau dari Kalau gue sih waktu lihat penampakan sih pernah ya waktu SD ya. Dulu tuh pas lagi punya HP first time bener-bener first time punya HP, terus saya ngeliat kayak begini tuh pakai apa ya, kamera Samsung deh kalau nggak salah dulu pertama HP itu Samsung. Bukan Kemudian- sponsor kan ini? Enggak dong. Aduh. teman-teman. Lagi liat HP kayak begini, lagi nyenter, terus tiba-tiba ada penampakan sosok putih jelas banget. Lagi nunduk kayak begini, udah saya merinding tuh. Duh, kita lagi merinding gue, Cok. Lagi baca Quran, depannya tuh bener-bener persis Quran, dia lagi nunduk kayak begini. Wah, serem banget, saya langsung teriak, kita tetangga saya keluar semua. Nah, pada nanya itu kenapa? Kalau dibilang ada nggak sih videonya? Ada, tapi HP-nya rusak. Ya. ya kecewa penonton. Emang keluarga ada yang indigo itu? Hah? Keluarga ada yang indigo? Enggak, baru saya doang yang lihat. Oh, emang tidak sengaja Iya. melihat Ketangkap kamera hal yang itu. seharusnya tidak ada. Iya, itu saya jadi langsung Mungkin trauma dia, hantu. Raffi bisa collab sama mama saya kali ya. Aduh. Aduh. Maaf ya. Ya satu kabur, satu diam. Iya sih. Sama paling kalau yang kayak tentang desa penari, berarti kalian nggak pernah ya kayak bepergian nih misalnya sama teman-teman ke suatu desa terpencil gitu, terus merasakan kayak ada hawa-hawa yang udah nggak enak nih, kayak Iya. mistis nih gitu, pernah nggak? Oh, belum. 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 Kalian berdua? Dari gue sendiri nggak ada niatan karena Oh, buat jalan-jalan doang. Nggak ada niatan buat ke karena buat Kakain apa gitu. ya kalau untuk kuliah nanti mungkin ada kalau misalnya emang disuruh ada project ya. Tapi kalau untuk dari niatan gue sendiri untuk sendiri nih atau ngebareng kawan gue untuk mengekspor kayak itu kayak nggak ada apa yang harus gue ambil kalau misalnya dengan hal mistis doang gitu. Jadi buat apa? Karena kan emang dari gue nggak suka dengan hal kayak gitu. Gue lebih suka kayak hal-hal yang yang bikin menarik di mata gue, yang kayak indah dan estetik lah, dapet lah view dan tempatnya gitu loh. Berarti kalau KKN nggak mau milih lokasi yang aneh-aneh ya, kayak terlalu desa terpencil atau seperti apa, milih Enggak. yang strategi sesuai proker Anda gitu. Iya. Ya. Iya sih. Tapi kan kalau menurut gua ya, KKN itu memberdayakan rakyat. Jadi kalau misalnya di desanya udah aman kayak indah, itu buat apaan KKN jadiin KKN gitu kan? benar. Jadi harus nyari desa yang emang bener-bener butuh. Iya. Kalau Iya. ngalamin kejadian KKN bener di desa penari kayak begini gimana tuh? Was. Ulang. Aduh. Aduh. Wah, merinding sih. Langsung merinding. Ya, gimana ya? Ya nggak tahu, dilihat nanti aja. Belum salah ya. Ya, karena belum tahu juga. Kalau dari kalian tuh kayak kan udah pernah ke gunung ya. Nah, di desa terpencil itu selain gunung yang udah pernah kalian datangin tuh apa sih gitu? Kayak desa mana gitu?
Kira-kira ada yang udah pernah nggak? Kalau buat hal mistisnya sih nggak ada desa-desa gitu. Sama yang tadi ya, soal desa berarti ya. Iya. Oke, Paling- palingan Desa ya, kampung paling. Kampung. Di Kampung Banten. desa sama. Iya kan, sama aja. Iya. Iya. Paling kampung gak sih? Kampung mana nih? Ya Kampung Banten bisa. Ya Banten masa ada- harus sebut iya. daerah? Oh sebut daerah. Mungkin ini Bojonguni kalau Bojonguni. Iya. Banten. Iya pasti Banten dong. Kan gue lagi ngomongin Banten. Iya. Masih ke arah daerah lain. itu ngalamin mistis di situ tuh. Enggak. Ya. Lah, Enggak waktu gini. Ya, gue pernah ke kampung. Ya, Ya, mitos ya. emang sih yang lo bilang tuh kayak ya awalnya emang serem karena kan gue ngelewatin kuburan juga, ngelewatin sawah-sawah emang, tapi karena gue dibawa ya enjoy, nggak dibawa kayak suasana gimana gitu. Ya gue jadi kayak tenang-tenang aja. Ya. Kayak ya gue percaya ada hal-hal kayak gitu yang kayak ngebuat suasana gue jadi ikut merinding, tapi dengan hal kayak gue bakal digangguin selagi gue nggak ngusik, gue ya kurang gimana ya gitu lah. oke, baik. Kalau tadi kan kita udah ya bicarain tuh topik tentang pengalaman mistis Yeah. yang teman-teman pernah rasain sama seperti artis-artis di desa penari ya kakak. Mungkin bisa ditapin dulu artis-artis pemain kakak di desa penari. Masih ada beberapa pertanyaan soalnya. Oke, sambil nunggu gambarnya paling aku mau nanya nih teman-teman, kira-kira nih kalau di Stop dulu. Download artisnya dulu. itu udah berapa menit kak? 40 menit. 20. Oh 20 ya? 20 menit. Udah masuk, udah masuk. 5 menit. Ini kan biar Bu Kosya bilang nggak salah tema gitu ya. 5 menit itu kamu dari tadi udah nyelontos Bu. Vina nanya tentang pesan moral ya. Iya, aku mau nanya pesan Nah, moralnya. terakhir kamu nanya pesan moral Pesan gitu. moral apa? Nah, ini Iya, kalian itu Oh, nggak iya, boleh iya. melawan kayak tapak tilas. Pokoknya Iya. kalau apa yang Jaga- dijaga sama warga sekitar jaga nggak boleh, sikap gitu. Jaga di- sikap, omongan. jaga sikap, jaga omongan saat kalian berada di tempat baru. Jangan cari ulah, apalagi sampai apa tuh? Kayak Berhubungan darah kayak gitu ya. Iya. Seperti yang ngelakuin itu Bima sama Ayu. Iya, Ayu Ayu. kalau Widya yang gitu. Salah. Nah, oh tunggu bentar, ini sambil kita kan ngomongin tentang tokohnya kan. Ini kalian harus hafal nih, yang Bima mana? Bima ini. Bima itu yang ganteng kayak gue. Ntar boleh kayak gitu ya. Bagus buat penonton itu. Tadi aku mau nanya apa ya? Tadi deh, ini dulu deh. Tar dulu. Kan tadi kan. Nah, lanjut dari kamu dulu. Tadi aku ngomong apa ya? Ngebahas soal Bahas ini. Oh, pengantarnya. pengantar tokohnya ya. Tunggu bentar. Nanti aku mau nanya ya tentang ini kan udah ditampilin Ini Bima, ini dia. di- Apa, Nur? ditampilin fotonya Ini nih. Nur yang Nah, Nah, dia. aku mau ngecek bintang tamu masih inget nggak sama tokoh-tokohnya. Nah, tekan jawab Iya. langsung ya. Bima, Oh. terus siapa lagi? Nur. Ini Bima, ini Ayu, ini Nur, ini Widya, Widya. Wahyu yang ini. Wahyu. Nah ini Anton, siapa nih? Anton. Anton. Ini lupa. Itu Oh, kepala desa. Kades, kepala desa ya. Desa. Iya. Nah, Wahyu yang mana? Itu Wahyu, Bayu yang putih. yang putih. Iya. apa ya yang Siap ya. Ya. tuh bentar. Kamu dari mana tadi? Dia ekspresinya gimana? Expect ini. Iya. Oh ya, ini aku ntar lanjut lagi. Oke. Terus mau bersin bentar. Ya. Haciu. Haciu. Nggak jadi deh. Ya. Ya. Betul. Selebel ketua geng kita gimana sih? Oke. Oke. Siap ya. 2, 1, action. Oke, jadi kan kita nih si film KKN ini sudah kira-kira lama lah ya Iya. rilis di bioskop nih. Nah, kita berdua nih mau ngetes para bintang tamu masih inget nggak sih Iya. tokoh-tokoh yang Masih ada dong. di Masih dong. film KKN? Bisa tuh ditunjukkan, Dijelaskan. dijelaskan Kalau- yang mana yang mananya pemerannya. pemerannya. Kita mau lihat nih. Tuh yang biru. Yang ini, yang ini Bima, yang ini Bima, Ah. terus ini Nur, Nur. Widya, yang tengah Iya. tuh Ayu, Ayu. yang situ yang putih Anton, nah yang hitam ini ini Aduh. Wahyu. Ah, yang di ikutan ini Pak Kades. Kades. Pak Ya. Kades. Kalau dari kalian sendiri nih ngelihat para actingnya Kok Bahdok gak ada ya?
Bahdok gak ada ya? Iya, Bahdok kan kodam. Bahdok kodam, nggak bisa. Kesian banget yang di depot. Ngopi dulu. Palingan kalau dari si tokoh-tokoh ini nih, menurut kalian acting dari artis-artis gini gimana? Apakah udah bagus apa chemistry-nya udah dapet gitu? Untuk chemistry sih udah bagus sih. Bagus banget. Bagus. Untuk kayak kalian sebagai penonton Indonesia nih ya, Iya. yang penikmat film Iya. horor nih, ada kritik nggak buat mungkin bisa kalian pilih yang kalian merasa actingnya kurang bagus gitu, artisnya atau gimana? Ini sih kalau gue sih pas lagi ke pasar malam tuh yang kata lagi ada iniannya. Iya, lagi ada barunya. Iya, kan itu kan disajin makanan. Pas dibuang kepala monyet. Iya. Nah, itu kurang kaget. Kurang kaget banget. Oh kayak maksudnya apa sih gitu ya Iya. maksudnya? Harus ditambahin background Iya. apa nih? Backsound juga nggak sih? Iya. Backsound juga. Jadi kayak lebih ngagetin gitu. Kamu kayak ngerasa nggak kaget karena mungkin ngelihat si actingnya si Iya. waktu itu siapa aku lupa yang Si Wahyu Wahyu. sama siapa itu yang nggak pakai kerudung? Oh, Widya. Widya, Iya. Mbak Widya kayak kurang ekspresif gitu ya, Iya. maksudnya kayak kurang pas disorot kamera itu kayak kesannya tuh biasa aja, harusnya Iya. kan lebih sedikit wow, jadi biar bikin penonton tuh Iya, untuk ikutan menarik perhatian Iya. penonton. Menarik, iya. Bagus ya. Kamu mungkin Vina ada pertanyaan? Oke, kira-kira apa sih pesan moral dari film di Kakak yang di Desa Penari ini dari kalian? Dari gue. Iya, boleh Oh. satu apa? Kalau dari gue pesan moralnya ya gimana ya? Kalau dari yang gue lihat dari filmnya ya harus bisa jaga sikap sih, mau dimanapun itu, jaga sikap, jaga omongan, jaga lisan, jaga Jadi di sana ngomongnya sama. iya makanya jaga lisan, jaga sikap, tata krama, dan kayak ya udah gitu, hal sewajarnya aja, jangan yang kayak lo berhubungan intim Di desa lain. dia di desa Yang lain emang- dan tempatnya itu yang nggak memungkinkan banget kayak Iya. anjir. Jadi kayak dikat ya, kita disensor. Iya, Sensor ya. Sensor ya. Maaf ya guys. aduh Oke, lanjut, Dit. Ya sama sih kayak Sama Pak. ya, Jadi Pak. kayak kita nggak bisa buat semena-menanya di desa orang karena bukan apa ya. Kalau dibuat aneh-aneh sih bukan desa yang emang kita nggak kenal desa itu. Jadi ya Jangan nggak percaya aja. ya. Ya. Kita boleh nggak percaya, cuman harus menghargai yang di desa itu. Oh iya, jangan Gitu. semena-mena Iya. gitu ya. Oke. Dari silakan beliau yang satu ini. Sama sih, tapi tinggal nambahin itu doang, kayak nggak boleh ngelanggar aturan kayak kebudayaan dari dia. Itu udah paling bagus. Maksudnya sampai sapi sampai Iya. ingat Iya. ya aturan. Iya. Iya. Tempatnya itu apa Pi? Aku lupa. Aduh, Tapak. tapak tilas. Tapak tilas ya. Tilas. Nah, belakangnya aku lupa. Oke. Sih baik. Oke. Sekian. Oke. Kami rasa cukup kali ya. Cukup ya, cukup. Udah merinding soalnya. Aduh, pengen bisa depan. Horornya, artisnya ngebedah tentangnya. Iya. Sampai ada host kita ikut. Iya, ikut nari ya. Yang gokil itu sih. Totalitas abis dah ya. Oke, kami ya udah ada di penghujung acara podcast pada hari ini. Ya. Dan kita juga sebelumnya udah ngebahas semuanya Iya. ya. Sampai merinding ini. Dari pengalaman pribadi, plotnya, habis Iya. itu Iya. juga sampai ke pesan-pesan moralnya, Iya. ngebahas tentang acting para pemainnya juga, Iya. sampai host kita Menari, Yang menari itu gokil sih. Gokil juga. Totalitas sekali ya. Oke, baik. Jadi sebelumnya mungkin Vina bisa memberikan kata-kata terima kasih gitu. Terima kasih untuk Bu Kosya Farida selaku guru pembimbing bahasa Indonesia, dan Ya. terima kasih juga untuk sekolah kami yaitu SMA Negeri 100 Jakarta. Sempurna. Terima kasih.